warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hartati dari kelas 1A jurusan Ilmu Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau NPM 208110157. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan aliran dalam psikologi. Beberapa para ilmuwan biologi dan fisika mempunyai minat untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu jiwa menurut prosedur ilmiah modern. Bukti dari mempelajari ilmu jiwa, maka muncul beberapa aliran, yaitu strukturalisme sebagai pemula yang mengangkat psikologi sebagai disiplin ilmu yang otonom. Dengan didirikan laboratorium psikologi yang pertama dengan menggunakan prosedur penelitian, terjadi pro dan kontra karena banyak pendapat yang bermunculan membentuk aliran psikologi lainnya. Seperti yang pertama yaitu strukturalisme. Psikologi muncul dan berkembang mulai tahun 1879, yaitu setelah didirikan laboratorium psikologi yang pertama di Leipzig oleh Wilhelm Wundt yang dikenal sebagai bapak pendiri psikologi. Dalam laboratorium ini, Wundt mempelajari dan meneliti jiwa lebih langsung dari filosof dan meniru kemajuan yang telah dicapai dalam ilmu pengetahuan lainnya. Dengan menggunakan metode introspeksi secara eksperimental, mencoba melakukan penelitian yang dilakukan secara analisa elementer untuk menentukan pengalaman kesadaran dan menganalisa ke dalam unsur-unsurnya. Terbentuknya aliran ini didasarkan pada pendapat bahwa psikologi sudah seharusnya mempelajari jiwa dari segi unsur-unsurnya, di mana jiwa tersebut tersusun. Selain Wundt, tokoh strukturalisme adalah Titchener, yang telah membawa paham strukturalisme Wundt dan menyebarkan paham tersebut di Amerika Serikat. Yang kedua yaitu fungsionalisme. Seorang tokoh psikologi Amerika dan pelopor aliran fungsionalisme yaitu William James telah beranggapan bahwa pendapat Wundt dan pendapatnya telah keliru dan sesat apabila mengambil sasaran penelitian atau percobaan psikologinya untuk menemukan struktur daripada pengalaman kesadaran manusia. James berpendapat pengalaman kesadaran itu hakikatnya adalah suatu peristiwa atau proses, bukan diuraikan unsur-unsurnya. Aliran ini juga merumuskan jiwa adalah pemelihara kelangsungan hidup seorang dalam penyelesaian diri dengan lingkungannya. Aliran fungsionalisme memandangnya secara dinamis, yaitu sebagai proses mental yang terjadi dalam satu aktivitas psikologi, tujuan, dan fungsi. Yang ketiga yaitu behaviorisme. Perkembangan aliran behaviorisme termasuk gerakan atau aliran psikologi yang kuat dan berpengaruh. Tokoh pendirinya adalah John B. Winston. Aliran ini menghimbau agar psikologi tidak memusatkan perhatiannya untuk mempelajari gejala-gejala kesadaran atau di bawah sadar. Tetapi, sesuai dengan tugasnya, psikologi harus berupaya meramalkan apa yang sebenarnya menjadi sasaran atau tujuan tingkah laku dan berusaha bagaimana agar orang dapat mengendalikan tingkah laku tersebut. Yang keempat yaitu Gestalt Psychology. Aliran ini merupakan suatu proses terhadap pandangan strukturalisme. Pemikiran tentang Gestalt ini ditemukan oleh Max Wertheimer, seorang psikologi Jerman. Gestalt berarti bentuk, pola keseluruhan, dasarnya adalah unit atau kesatuan, sedangkan alat yang dijadikan dasarnya adalah persepsi atau pengamatan atau penalaran. Para psikologi ini kebanyakan perhatian atau tadinya ditunjukkan kepada prinsip dasar penyelenggaraan proses pengamatan. Permuka yang lain adalah Kafka. Yang kelima yaitu Psychoanalytic Psychology. Aliran ini muncul pada tahun 1900-an dan aliran ini muncul pandangan psikologi yang dikembangkan melalui dasar-dasar tinjauan klinis psikiatris oleh aliran psikoanalisa yang dipelopori oleh Sigmund Freud, seorang psikiater Australia. Pengobatan dilakukan melalui kejadian-kejadian yang dialami pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Di sini, teori kepribadian dan suatu pendekatan psikoterapi dikarenakan mental manusia itu berbeda. Yang kelima yaitu Humanistic
psikologi. Aliran humanisme sebagai bantahan dan kurangnya aliran behaviorisme dan psikoanalisa. Aliran humanisme ini pada dasarnya mengakui bahwa pengalaman dan masa lalu itu mempengaruhi kepribadian, tetapi harus diakui pentingnya kedudukan free will, yaitu dasar kemauan bebas manusia untuk membuat keputusan bagi dirinya untuk menentukan dirinya sendiri. Aliran ini tidak menggunakan eksperimen di laboratorium, seperti penelitian dengan mengawasi tingkah laku dan perkembangan pada binatang, akan tetapi humanisme lebih menekankan pentingnya peran faktor subjektif seperti gambaran dari seorang, penelitian diri, dan kerangka sasaran atau cita-cita ideal. Keenam aliran yang telah diuraikan di atas menjadi konsep yang selalu digunakan para psikologi sampai saat ini untuk meneliti dan mengamati jiwa manusia. Para psikologi saat ini tidak menganut aliran karena mereka mengembangkan dan menggunakan teori psikologi yang lebih objektif dari aliran tersebut, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lain. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.